Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini di bulan Ramadan yang bulan istimewa ini, kita diberi kesempatan oleh Allah ya sebagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan ya. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua semakin hari semakin benar-benar ya, bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, bahwa betul-betul kita penuh harap gitu ya kepada Allah, bahwa intinya seorang mukmin itu dalam melaksanakan perintah dari Allah maka harus betul-betul ihtisaban ya. Ihtisaban itu arti asalnya kan berharap ya, rogbatan, rojaan, jadi penuh harap. Jadi bagaimana seorang mukmin diharapkan ketika melaksanakan perintah Allah ya, meraih cinta dan ridha Allah ya, bahwa seperti saum yang kita lakukan tentu saja kita mengharap ridha dan cinta Allah gitu ya. Saum atau ibadah apapun sebetulnya kan kita mengharap ridha dan cinta Allah, juga mengharapkan imbalan dan balasan dari Allah gitu ya, dengan ikhlas karena Allah, kemudian betul-betul menjadi sarana untuk memperbaiki diri gitu ya, bahwa dengan saum yang kita lakukan mudah-mudahan semakin mengokohkan akidah kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki muamalah kita, betul-betul gitu ya, akidah kita yang sahih, kemudian akhlak dan muamalah kita kepada orang lain semakin hari semakin baik gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan saum yang kita lakukan, nah mudah-mudahan betul-betul semakin hari semakin menambah keikhlasan kita ya, keikhlasan kita, karena dalam saum itu kan betul-betul ya meninggalkan berbagai kelezatan dunia, makan, minum, tidur, syahwat, semuanya itu adalah untuk mengharap ridha Allah. Nah, dan ibadah saum itu kan ibadah yang tidak nampak gitu ya, menjadi rahasia antara dia dengan Tuhannya gitu ya. Bisa saja di hadapan manusia dia saum, tetapi misalnya di balik itu, nah oleh karena itu yang saum itu kan benar-benar melatih keikhlasan, melahirkan hamba-hamba Allah yang tulus ikhlas hanya berbakti kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan dengan saum yang kita lakukan di tahun ini menjadikan pribadi-pribadi kita yang bertakwa, bahwa terus mengabdi kepada Allah, terus berupaya menjalankan apa yang Allah perintah dan sekuat tenaga menjauhi yang Allah larang gitu ya. Bahwa kelezatan dunia, baik makan, minum, tidur, syahwat, itu adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Namun ketika seorang manusia tenggelam ya, hanya yang difikirkan itu makan, minum, tidur, syahwat, maka itu adalah sumber segala bencana. Dan saum, dengan saum yang kita lakukan, Allah mengatur gitu ya, melatih kesabaran kita, sekedar menahan dari kesenangan yang sesaat gitu ya. Semua bentuk kesabaran itu ada dalam saum, dan as-sabru itu adalah at-ta'ah gitu ya, bahwa sabar itu kita semakin hari semakin taat. As-sabru anil maksiyah, sabar untuk menahan diri dari maksiat, sabar dari rasa sakit ya, perihnya lapar, haus, letih, lelah gitu ya. Mudah-mudahan kita semakin sukses ya saum di bulan Ramadan ini, semakin muraqabah gitu ya, semakin merasa diawasi oleh Allah dimanapun kapanpun, merasa Allah itu senantiasa hadir bersama kita, sehingga kita semakin hari dengan saum yang kita lakukan mencapai derajat ihsan gitu ya,
anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu yaraka gitu ya. Di ibadah saum yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi semakin pribadi kita semakin jujur ya, karena Allah senantiasa mengawasi dia gitu ya, mengawasi kita gitu. Nah, kemudian hari ini masih sama ya, melanjutkan yang kemarin, ada 30 pelajaran yang bisa kita tiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin baru sampai 4 ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar, ini kenapa saya. Nah, ini bismillah, kita akan sama-sama memperbaiki ya ibadah saum kita supaya lebih berkualitas lagi di setiap tahunnya. Nah, kemarin 1 sampai 4 ya baru dibahasnya. Sekarang yang kelima ya, ada 30 panduan dari Rasulullah supaya saum kita benar-benar gitu ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sahur beliau di bulan Ramadan ya. An Zaid bin Thabit, hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, tasaharna, kami makan sahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah, kemudian dia berdiri ya, beliau berdiri menuju sholat. Qultu, nah kemudian aku berkata gitu ya, kam kana bainal qultu kam kana bainal adzan was sahur, berapa jarak antara azan subuh ya dan waktu sahur. Kemudian qala ya, beliau menjawab, qadru khamsina ayatan, seukuran 50 ayat. Nah, jadi dalam hal ini ya, dari hadis tadi, maka kita disunahkan sahur ya, untuk saum itu jangan sampai kita tinggalkan ya, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi dengan sahur itu adalah pembeda ya, ini udah beberapa kali kita bahas. Sahur yang kita lakukan itu adalah pembeda saumnya umat Islam dengan saumnya orang Yahudi dan Nasrani, karena dalam Yahudi dan Nasrani pun ada syariat saum. Nah, hadisnya dari Amr bin As ya, bahwa faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar, bahwa faslu, pembeda, ma baina siyamina, antara saum kita, wa siyami ahlil kitab, dan saumnya ahlil kitab ya, Yahudi Nasrani, aklatus sahar, yaitu dalam makan sahur. Jadi ini supaya lebih semangat lagi sahurnya ya, bersahurlah. Nah, karena dalam sahur itu ada keberkahan ya, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, tasaharu fa inna fis sahur barakah, makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, jadi makan sahur itu adalah hidangan yang Allah berkahi ya. Jangan sampai meninggalkan hidangan ini ketika kita ingin saum gitu ya, walaupun hanya seteguk air atau satu kurma gitu ya. Nah, walaupun udah kenyang gitu ya, udah kenyang malamnya, nah nggak boleh kita tinggalkan sahur, karena sunnah ya. Irbad bin Sariyah radhiyallahu an berkata ya, bahwa Rasulullah pernah memanggil Irbad ya menuju makan sahur ketika Ramadan. Beliau bersabda seperti ini, halumma marilah ila hadzal ghida, menuju hidangan al-mubarak yang diberkahi. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini kita yang agak susah nih, misalnya pengennya apa gitu ya. Nah, yang paling afdal itu ketika makan sahur itu adalah kurma ya. Berkali-kali kita membahas ini dan selalu menemui hadis ini ya, bahwa ni'ma sahurul mukmin at-tamru gitu ya. Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah kurma gitu ya. Hadis dari Abu Hurairah seperti itu, bahwa ni'ma sahurul mukmin at-tamru, sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah kurma gitu ya. Dan tadi ya, makan sahur kita itu ya di penghujung akhir malam gitu, idealnya itu. Jadi jaraknya itu antara sahur dengan azan subuh itu seukuran membaca 50 ayat.
Jadi ketika kita membaca 50 ayat tuh butuh berapa menit. Nah, itu waktunya itu, jadi di agak-agak penghujung ya, menjelang azan subuh. Nah, ini sudah sangat jelas ya, dari kemarin kita bahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, di sini anna nabi Allah, sesungguhnya nabi Allah ya, wa Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit tasahharo, keduanya makan sahur ya. Falamma faragha, maka ketika keduanya selesai, min sahurihima, dari sahurnya, qoma nabiullah, kemudian Nabi berdiri ya, ila shalah, untuk salat, fasalla, kemudian beliau salat. Qulna, nah kami bertanya, li Anasin, kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima, wahai Anas, berapa jarak antara selesai ya keduanya dari makan sahur dan keduanya dalam sholat gitu ya. Nah, wa dukhulihima fis shalah, kemudian beliau menjawab, qadaru ma yaqra'ur rajul khamsina ayah, bahwa seukuran ketika seseorang membaca 50 ayat. Jadi jarak antara sahur ke sholat subuh itu tidak terlalu lama yang disunahkan Rasul ya. Seukuran seseorang baca 50 ayat. Nah, mungkin dikira-kira berapa menit tuh? Jam 4-an mungkin ya, yang idealnya itu. Jadi makan sahur ya dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita, baik berupa makanan atau kurma ya, misalnya, walaupun kita tidak menemukannya, hanya sedikit saja dari makanan apapun gitu ya, maka makan sahur ya. Walaupun tadi ya sudah kenyang, misalnya jangan kita menyatakan nggak sahur, saya nggak lapar. Nah, karena dengan makan sahur itu berarti kita sudah ihya sunnah, mendirikan sunnah ya, bahwa sunnah Rasulullah itu tadi dengan fi'il amar ya, kita sudah belajar nih, wazan tafa'ala, tasahharu, makan sahurlah kalian. Nah, jadi karena dengan makan sahur tadi ya, berarti kita menyantap hidangan yang Allah berkahi. Nah, jadi ada tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, ini banyak yang hadis yang menunjukkan bahwa sahur itu betul-betul penuh berkah ya. Nah, misalnya tadi yang tasahharu. Kemudian sunnah Rasul juga mengajak orang lain ya, di antara misalnya kita punya sahabat atau kita punya saudara ya, untuk sahur bersama kita di bulan Ramadan gitu ya. Misalnya ada seseorang yang berkunjung ya, dan dekat dengan waktu sahur, maka boleh kita mencontoh Rasulullah ya. Misalnya Rasulullah ngajak Irbad ya, Irbad bin Sariyah, bahwa beliau mengundangku. Nah, kata Irbad ya, bahwa Rasulullah sengaja mengundang untuk makan sahur di bulan Ramadan. Tadi yang kita sudah baca ya, halumma, mari gitu ya, ila hadzal ghida'il mubarak, menuju hidangan yang diberkahi ini. Nah, kemudian Khalid bin Mi'dan ya, bahwa Rasulullah bersabda ya kepada seorang laki-laki, halumma ilal ghada al mubarak, yakni as-sahur, mari ke sini menuju hidangan yang diberkahi ini, yaitu makan sahur. Nah, ini juga disunahkan ya, mengajak misalnya ketika kita ada kelebihan misalnya. Nah, kemudian Rasulullah juga memberikan pengarahan bagaimana kita menjaga saum ya. Jangan sampai karena kelalaian kita ya buka misalnya tidak sengaja atau seperti apa misalnya, untuk menjaga supaya tidak termasuk yang membatalkan ya. Nah, di sini juga di poin ke-6 Rasulullah memberikan arahan kepada kita semua, diawali dari hadis Asim bin Laqit ya, an Asim bin Laqit bin Sabirah, bahwa hadis dari Asim bin Laqit Saburah ya, an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu, beritakan kepadaku tentang wudu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Nah, ini ya, bahwa
kita diperintahkan untuk isbaghil wudu ya, menyempurnakan wudu, wa khalil bainal asabi', dan selailah jari jemari. Nah, jadi sebagaimana yang wudu kita lakukan ya, harus sempurna, menyela-nyela jari jemari. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, menghirup air ke hidung ya. Menghirup air ke hidung itu harus sampai ke sini ya. Kalau kita biasanya hanya seperti itu, nah diupayakan betul-betul masuk ya air itu ke dalam hidung gitu ya. Nah, illa antakuna shaiman, kecuali ketika engkau sedang saum. Nah, hati-hati ketika kita berwudu ya, jangan sampai ngahajakeun misalnya ketika wudu itu karena kita ingat dengan wudu harus sempurna. Nah, ketika istinsyak ya, istinsyak itu menghirup air ke hidung. Nah, ketika saum jangan terlalu dalam ya, udah aja seperti itu misalnya. Nah, takutnya, nah ini ya, bahwa harus diperhatikan oleh kita semua gitu ya. Jangan sampai saum kita terjerumus pada hal-hal yang membatalkan, kemudian hilang puasa kita gitu ya. Nah, diantaranya, nah ini ya, ketika berwudu jangan berlebih-lebihan, berkumur-kumur misalnya, berkumur-kumur sampai masuk ke kerongkongan gitu ya, atau istinsyak ya. Nanti semakin saking semangatnya gitu ya, sampai masuk ke kerongkongan. Nah, tadi kan Rasulullah sudah mewanti-wanti ya kepada laki, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguh ketika istinsyak kecuali ketika kita saum ya. Nah, itu bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dalam istinsyak atau berkumur-kumur misalnya, sengaja, kemudian sengaja misalnya disengajain misalnya sehingga air masuk ke dalam kerongkongan, maka sesungguhnya itu sudah termasuk berbuka dengan sengaja. Nah, ittaqillah ya, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Nah, ini juga hati-hati nih pengantin baru misalnya, pengantin baru ketika Ramadan tiba, jadi jangan mengkhawatirkan kalian ya, kata Rasul, mendekati istri gitu ya, karena takut terjadinya inzal itu keluarnya mani ya, karena syahwat misalnya. Malum pengantin baru misalnya, ocon sakedik misalnya, hati-hati misalnya, takut ada inzal atau keluarnya mani karena syahwat misalnya dengan menyentuh atau berciuman gitu ya. Nah, misalnya ini inzal ini ketika misalnya menyentuh gitu ya, suami istri saling seperti itu, maka karena inzal ya, dengan sebelumnya ada percumbuan atau ada penciuman, itu akan merusak saum. Jadi hati-hati ini para suami istri ketika itu ya, jangan sampai merusak saum di sebagian hari-hari Ramadan. Sudah diingatkan ya sama Nabi bahwa ittaqillah gitu ya, bertakwalah kepada Allah gitu ya. Pokoknya menjauhi sama satu sama lain ya di siang hari untuk betul-betul meninggalkan syahwat ya karena Allah sampai terbenam matahari. Nah, di sini bahwa kita sudah diingatkan berkali-kali ya dengan hadis ini, yaqulullah azza wa jalla, bahwa Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi, saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalas dengannya. Ya da'u syahwatahu, Allah begitu bangga ya terhadap yang saum, bahwa dia meninggalkan syahwat. Wa aklahu, meninggalkan makan. Wa syurbahu, meninggalkan minum. Min ajli gitu ya, karena aku, karena Allah gitu. Wa saum junnatun, dan saum itu adalah perisai. Saum itu adalah perisai ya. Ketika seorang pemuda ya yang sudah tidak kuat ingin menikah, maka dengan saum itu bisa menjadi junnatun, bisa menjadi perisai. Waliswaim farhatani, dan untuk yang saum itu memiliki dua kebahagiaan ya. Farhatun inda yuftiru, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda yalqa rabbah, dan kebahagiaan saat nanti bertemu dengan Allah. Wala khulufu famis shaim, dan sungguh benar-benar ya, fami as-shaim, khulufu famis shaim,
bau mulutnya orang yang saum itu atyab, lebih wangi indallah di sisi Allah, min rihil miski, dari aroma minyak miski gitu ya. Nah, jadi di sini ketika ya tadi kembali yang ketika bersentuhan itu kalau tidak dikhawatirkan sampai inzalnya mani gitu ya, misalnya hanya cumbu biasa ya, suami istri mampu misalnya menahan nafsunya, maka sebetulnya bersentuhan atau berciuman itu boleh sih sekeduanya, misalnya kayak di sini hadis dari Siti Aisyah gitu ya, jadi tidak membatalkan wudhu kalau hanya sekedar itu sampai tidak inzal mani gitu, ini sampai tidak mengeluarkan itu boleh. Bahwa Rasulullah juga ya, hadis dari Siti Aisyah, karena Nabi yuqabbilu, bahwa Nabi juga biasa ya, yuqabbilu mencium istrinya, wa yubashiru mencumbu ya, wa huwa shaim, sementara beliau dalam keadaan saum, wa kana amlakakum liirbih, dan beliau Rasulullah itu adalah orang yang paling mampu menguasai birahinya daripada kalian gitu ya. Nah, jadi Rasulullah mah seperti itu. Tetapi kalau kita kayak yang nggak bisa nahan kayak Rasul ya, lebih baik jangan. Tetapi ketika hanya sekedar apa yang Rasul lakukan ya, misalnya hanya tadi ya al-mubasyarah, bercumbu misalnya selain dari jima, itu boleh ya. Nah di sini bahwa Rasulullah itu amlakakum liirbih, bahwa yang paling kuat, paling bisa menahan nafsu di antara kalian ya, dari terjerumus kepada yang tadi paling bisa nahan Rasulullah dari inzal gitu ya, dari jima gitu. Nah ini seperti itu. Nah kemudian arahan Rasul juga untuk menjauhi pembatal-pembatal saum lainnya gitu ya, pembatal saum lainnya, begitu detailnya ya Rasulullah, supaya saum kita lebih berkualitas lagi. Nah di sini diantaranya akan dibahas satu-satu ya, bahwa diawali dari surah Al-Baqarah 187 yang kemarin kita baca, wakulu, dan makanlah, washrobu, dan minumlah, hatta, sampai yatabayyana lakumul khaitul abyad, terang ya bagimu benang putih. Nah khait ya, benang al-abyad putih, minal khaitil aswad, dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Jadi boleh ya makan dan minum ketika malam ya, sehingga datang benang putih ya dari benang hitam, yaitu fajar, sehingga sampai datang fajar. Nah berdasarkan di sini juga ya, kita lihat hal-hal yang harus dijauhi selama saum. Nah bahwa hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, marartu, aku lewat, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, fi thamani asyrah, pada 18 khalat ya, 18 hari lewat, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fa absara, maka kemudian beliau memperhatikan, rajulan, seseorang, yahtajimu, yang sedang berbekam. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka. Walaupun nanti ada keterangan lain lagi ya. Nah ini pesan dari Rasulullah ya, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, jauhi pembatal-pembatal saum di bulan Ramadan ya, bahwa pada setiap saum ya, perhatikan jangan sengaja melakukan sesuatu yang pembatal-pembatal saum. Nah di sini dalam hadis tadi berbekam ya, dari hadisnya Sayyid bin Aus ya, bahwa seperti itu, pembekam dan yang dibekam telah berbuka, kata Nabi. Tetapi kalau berbekamnya misalnya ya di hari ini kan dilakukan dengan alat, maka pembekaman itu hanya membatalkan yang dibekam saja, dan yang membekam tidak batal karena tidak secara langsung menghisap darah. Nah ini juga sama ya, mengeluarkan banyak dari badan seperti untuk donor darah. Maka donor darah juga sebagian ulama melekatkan hukumnya dengan berbekam gitu ya, sehingga jangan sampai nanti saumnya batal gitu, kecuali ketika donor itu di betul-betul darurat gitu ya, namanya darurat, ad-darurah tubihul mahdurat ya.
Maka kalau darurat misalnya, nah tetapi juga nanti mengkodok ya setelah itu di hari lain di bulan Ramadan gitu. Nah kemudian makan, minum, dan segala sesuatu yang dilekatkan dengan makan dan minum ya, misalnya larutan nutrisi ya, kayak diinfus misalnya, transfusi darah. Nah itu juga kan sama, memberikan makan atau nutrisi untuk badan kita ya. Nah itu juga hati-hati. Kemudian tadi sengaja mengeluarkan air mani dengan persentuhan ya, nah, itu juga misalnya tadi sudah disampaikan. Kemudian keluarnya darah haid ya, tentu saja walaupun sudah jam 6 kurang 5 menit gitu ya, ketika kita keluar darah haid atau nifas gitu ya, misalnya melahirkan, nah, otomatis batal saumnya ya, dan tidak sah saumnya dengan adanya darah haid dan nifas sampai dia suci. Nah sudah sangat jelas ya kalau yang ini, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha, bahwa bukankah perempuan ketika haid itu nggak sholat, nggak saum, fadzalika nuqsanu diniha, dan demikianlah tanda dari kurangnya agama nah, wanita itu diantaranya haid dan saum. Dan ini ya, wanita tidak punya pilihan ya, karena ini bagian dari fitrah ya, penciptaan manusia ya, berbeda dengan pembatal-pembatal lainnya gitu ya. Kalau yang ini memang sudah fitrah kita, jadi wajib kita semua ya untuk menjauhi segala hal yang bisa menyeret pada batalnya saum ya, berupa sebab-sebab yang menyebabkannya tadi ya, misalnya wabalik fil istinsyak ila antakuna shaiman, wajib untuk memelihara juga yang bisa menghilangkan pahala saum kita, dusta ya, gibah misalnya, namimah, adu domba ya, atau dosa-dosa lainnya nih yang bisa menghilangkan, kalau ini saumnya tapi menghilangkan pahala saumnya. Nah ini juga banyak ya, misalnya dari pertengkaran, pokoknya hal-hal yang kita harus berhati-hati gitu ya, betul-betul memperhatikan dengan perhatian yang sempurna. Nah kemudian tadi ya, muntah disengaja, nah ini udah berkali-kali disampaikan, itu juga pembatal. Manistaqo'a amidan, barang siapa yang sengaja muntah ya, amidan sengaja, fa'alaihil qada, maka wajib baginya untuk mengqada. Waman dzara'ahu, maksudnya barang siapa yang alqai fala qada alaih, tetapi barang siapa yang itu ya, muntahnya itu nggak disengaja, maka tidak ada qada kepada dia gitu ya. Misalnya kalau muntah gitu nggak disengaja, misalnya emang sedang bepergian misalnya, muntahnya tidak disengaja, maka tidak batal. Tapi kalau muntahnya disengaja, harus dia mengqada. Jadi tetapi sesungguhnya pembatal saum tadi hanya membatalkan ketika tahu gitu ya, sudah tahu gitu, tahu tentang pembatal saum gitu. Tapi bagi orang yang nggak tahu gitu ya, itu beda lagi ceritanya. Nah ini misalnya arahan Rasul ya, ketika lupa ya makan minum karena lupa. Nah Rasulullah sedetil ini gitu ya, membimbing kita semua dalam berbagai ibadah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasya, nih ketika seorang lupa, faakala ya, lagi saum dia makan, wasyariba dan minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan saumnya. Enggak apa-apa gitu ya, lagi apa misalnya celebek misalnya minum atau makan apa gitu ya, lupa tapi nasya ya, falyutimma saumahu, maka silahkan sempurnakan saja saumnya. Fa innama at'amahullah, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dengan lupa itu, wasaqahu dan minum gitu. Jadi ketika kita lupa gitu ya, ketika kita sedang saum kemudian makan minum ya, melakukan sesuatu dari pembatal saum dalam kondisi lupa, maka silahkan saja sempurnakan saumnya, karena kan saum kita itu sah gitu ya,
pokoknya apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita minum. Karena di sini ya ada seorang laki-laki nanya ke Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya saya dalam keadaan saum, kemudian saya makan dan minum lupa gitu. Maka kata Rasul, at'amakallah wa saqaka, atim saumak, bahwa at'amakallah, Allah sudah memberimu makan, wasakoka, dan memberimu minum, atim saumak, sempurnakan saja saumu gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semakin hari semakin memahami ya hukum-hukum saum secara paripurna gitu ya, bahwa supaya kita itu betul-betul beribadah itu berdasarkan ilmu gitu ya. Pelajari apa yang bisa membuat sah gitu ya. Nah, ini adalah kewajiban kita ya, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Ketika kita sudah betul-betul ya mempelajari misalnya apa yang menjadi sah ibadah yang lainnya misalnya, maka insya Allah gitu ya kita akan semakin paripurna saumnya. Kemudian di sini ada lagi udah jam 6 ya. Nah, boleh nggak misalnya bagi kita ya sedang saum mandi ya, mendinginkan badan dengan air. Boleh juga ya kita berkumur ketika air ludah sudah kering misalnya. Boleh juga kita membasahi ya untuk meringankan panas nih, kalau di Arab Saudi kan panas gitu ya. Nah, ini jangan ya, boleh gitu kalau hal-hal seperti ini tidak membatalkan misalnya. Nah, kemudian sudah ya Muti, karena kalau yang dibahas lagi akan panjang lagi nih misalnya, atau ini satu lagi saja nih. Nah, ini kadang-kadang suami istri ya misalnya, Nabi mendapati subuh dalam keadaan junub. Nah, gimana misalnya malamnya, bukan pas ngajakin subuhnya, misalnya malamnya tetapi keburu sahur misalnya, belum keburu mandi janabat gitu ya, kemudian sudah ada fajar gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Ini bahwa Nabi ya, bukannya Nabi lalai ya, tetapi ini seperti mencontohkan kepada umatnya ketika terjadi seperti ini, maka ini nggak apa-apa, maksudnya bukan menjadi kebiasaan, menjadi pedah ayat hadis ya misalnya menjadi kebiasaan, enggak. Karena kan Nabi itu mungkin ketika nanti umatnya terjadi seperti ini, maka seperti apa gitu ya misalnya. Hadisnya dari Urwah, hadis dari Urwah wa Abi Bakrin, dan Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Aisyah, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat ya, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi, yudrikuhul fajru ya, bahwa Nabi ya mendapati ya fajar menyongsong fi Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi hilmin, ya beliau dalam keadaan junub ya, min ghairi hilmin, bukan karena mimpi basah, tetapi karena memang berhubungan suami istri ya. Fayaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasumu, dan saum tetap gitu. Jadi ketika misalnya menjalangnya, misalnya beliau melakukan hubungan suami istri gitu ya, tiba-tiba adzan misalnya, nah itu ada adzan subuh misalnya, nah itu beliau mandi dan saum gitu. Nah, jadi tidak apa-apa, tetapi jangan dijadikan kebiasaan intinya. Jadi ini bahwa seorang laki-laki dan perempuan ketika subuh dalam keadaan junub ya, maka ini tidak membahayakan saumnya, sah gitu, saumnya sah gitu. Kemudian dia mandi, kemudian saum. Nah, kan tetapi hubungan suami istri ini dilakukannya di waktu malam ya, sebelum fajar tentunya, bukan jangan ngahajakeun misalkan pas fajar. Nah, enggak, bukan seperti itu, tapi tadi hubungannya dilakukan sebelum fajar. Nah, dan tidak boleh dilakukan di siang hari ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas. Nah, jadi boleh bagi seorang laki-laki dan perempuan ya melakukan hubungan suami istri di waktu malam, karena Allah membolehkan ya hal itu di malam-malam Ramadan. Nah, ini ayatnya sudah sangat jelas ya, bahwa uhilla, nah dihalalkan lakum bagi kalian lailatus syiyam, pada malam bulan Ramadan, arrofas ya,
bercampur ila nisaikum, dengan istri kalian, hunna libasulakum, karena perempuan itu adalah pakaian bagimu, wa antum libasulahunna, dan kamu pun adalah pakaian untuk mereka. Alimallah, bahwa Allah maha tahu gitu ya, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, bahwa kalian tidak bisa menahan nafsumu gitu ya. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni kalian, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Fal'an, nah, maka sekarang basyiruhunna, campurilah mereka ya, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan ikuti apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai terang ya benang putih, minal khaitil aswad, dari benang hitam, minal fajr, yaitu fajar, summa atimus siyam ilal lail, kemudian sempurnakan saum itu sampai datangnya malam. Nah, jadi ini ya tadi bahwa seseorang ya, misalnya laki-laki atau perempuan, mimpi basah kemudian keluar mani atau tidak keluar mani, maka mimpi basah ini terjadi di siang hari. Nah, kalau ini mah sah ya, nggak apa-apa, tidak membahayakan saumnya sedikit pun, dan hendaknya dia menyempurnakan saum ya. Kalau bukan karena perjimaan gitu ya, misalnya tidur kemudian al-hulum ya, terjadi mimpi basah, nah itu nggak apa-apa. Pokoknya ini kata Rasul, harus menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat gitu ya. Jangan walaupun suami istri ketika saum membicarakan yang bisa membangkitkan syahwat gitu ya. Istri ke suami, suami ke istri, karena khawatir tadi inzal gitu ya, khawatir gitu. Nah, di sini kita sudah baca ya beberapa kali untuk hadis ini, nggak usah ya. Jauhi pandangan juga ya. Nah, wahai hamba Allah di sini ya, jauhi pandangan dari gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat gitu ya, kayak majalah-majalah. Hati-hati ya, sekarang Facebook juga melihat misalnya koran-koran atau channel-channel TV ya, untuk menjaga saum kita, karena itu termasuk perbuatan rofas ya. Fala yarfus, nah jangan rofas. Pokoknya kita harus betul-betul kata Rasulullah, fala yarfus, janganlah berbuat rofas itu tadi, misalnya melihat gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat, misalnya kayak sekarang itu di Facebook atau di majalah koran. Nah, jadi seperti itu. Jangan juga kita ya misalnya di mall-mall misalnya, pokoknya jangan terlalu banyak keluar untuk hal-hal yang tidak penting ketika saum itu. Jadi kita harus betul-betul menjaga, kan sudah dikasih contoh ya, para sahabat itu lebih banyaknya diam di masjid gitu ya ketika saum itu. Nah, misalnya hati-hati nih lawan jenis, misalkan ketika berbicara di telepon, harus memperhatikan apa yang kita bicarakan. Jadi, jangan sampai kita berbicara sesuatu yang membangkitkan syahwat. Sama ya, misalnya tadi jangan sampai rofas. Rofas ini harus betul-betul dijaga ya. Kalau yarfus ini misalnya sedang saum, kadang perempuan ya dengan kelembutannya, para laki-laki bisa asma gitu, itu juga harus betul-betul dijaga. Pokoknya harus banyak basor ya saum itu, saum pendengaran, saum penglihatan sebenarnya. Mungkin hanya itu saja untuk pembahasan dari panduan Nabi kepada ibadah kita ya, baru sampai 9 arahan-arahan Nabi untuk bagaimana menjaga ya saum kita. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di esok hari, dan mudah-mudahan saum kita semakin hari semakin berkualitas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bunda Fenty nih. Kasih kepada Terpenting. Mau tanya, kalau ada orang yang baru cuci darah, bolehkah dia melaksanakan saum? Cuci darah ya Bun? Ya. Tapi tadi hijamah juga ya, dengan alat mengeluarkan darah itu tadi bisa diitukan ke hijamah. Untuk kehati-hatian Bun, lebih baik mengkodok saja, kan sama kan, itu juga ada alat yang dimasukkan yang mengeluarkan ya. Kecuali memang
tadi juga dalam kondisi darurat tetap harus mengkodok. Iya Bunda ya. Iya, kan sama kan, cuci darah itu mengeluarkan kayak hijamah juga kan sama misalnya. Hijamah juga kan dengan alat dikeluarkan, donor darah juga tadi itu kan ke hijamah ya, hadis tentang berbekam. Nah, seperti itu ada kekhawatiran itu buka ya, lebih baik nanti mengkodok saja di hari yang lain. Seperti itu, Bon. Kalau lihat dari keterangan tadi ya, kan hampir sama. Nah, walaupun tadi kan dalam keadaan darurat, misalnya seseorang mendonorkan darah, tetapi ada kewajiban lagi untuk mengkodok di hari lainnya. Terima Begitu, kasih Bon. Bunda. Iya. Udah ya.